Pada video kali ini, saya akan bahas tentang 2 cara agar suami Bunda yang berselingkuh bisa sangat membenci selingkuhannya atau pelakornya. Nah, apa saja sih 2 cara tersebut? Tonton video ini sampai selesai ya. Hai, sahabat Aura semuanya. Apa kabar Bunda hari ini? Masih bersama saya, Ratu Aura. Oke, di video kali ini saya akan share nih tema yang ditunggu-tunggu oleh bunda-bunda yang suaminya saat ini selingkuh. Ya, di video ini saya akan bahas tentang cara agar suami bisa membenci selingkuhannya atau pelakornya. Namun sebelum saya bahas tema kali ini, buat bunda yang kebetulan saat ini lelah menghadapi suami yang selingkuh, sudah berupaya dengan berbagai cara, tetapi masih belum berhasil juga, maka silahkan daftar konsultasi spiritual profesional saya, dan saya akan bantu serta dampingi Bunda secara spiritual untuk menyelesaikan masalah Bunda tersebut. Nah, untuk mendaftar konsultasi spiritual secara profesional dengan saya, silakan catat dan hubungi nomor di atas. Oke, salah satu keinginan terbesar istri yang diselingkuhin suaminya, tentu saja ingin agar suaminya itu bisa benci dengan selingkuhannya, kemudian meninggalkan selingkuhannya sehingga suami bisa kembali kepada istrinya. Saya rasa secara umum para istri yang diselingkuhin suaminya sepakat dengan hal ini. Tapi faktanya memang tidak mudah ya untuk membuat suami itu bisa meninggalkan pelakornya atau selingkuhannya. Mengapa tidak mungkin? Karena suami senang dan sadar melakukan perselingkuhan tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya agar bisa membuat suami meninggalkan selingkuhannya tersebut ya. Karena sepengalaman saya menjadi seorang konsultan spiritual rumah tangga, ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh istri untuk membalikan hati suami, sehingga suami bisa lebih mencintai istri dan kemudian sebaliknya, lebih membenci selingkuhannya. Celah yang pertama adalah birahi suami, dan yang kedua adalah ego suami. Nah, pemanfaatan 2 celah inilah yang akan saya share ke bunda-bunda cantik semuanya sebagai cara agar suami bisa benci dengan pelakornya. Cara yang pertama yaitu memanfaatkan birahi suami. Kenapa kok birahi suami? Iya, fakta membuktikan jika suami yang selingkuh itu sebagian besar penyebabnya adalah karena suami itu sudah kehilangan birahi atau gairah kepada istrinya. Nah, hilangnya gairah inilah selain dipengaruhi oleh faktor fisik, misalnya nih penampilan yang berubah, kemudian mungkin aroma tubuh istri yang tidak disenangi suami, atau kemampuan istri dalam hubungan ranjang yang semakin membosankan. Hilangnya gairah ini juga disebabkan karena faktor spiritual, yaitu rusaknya cakra seks dalam diri seorang istri. Nah, cakra seks ini secara spiritual ya, memancarkan energi aura daya tarik seksual yang mampu membuat lawan jenis itu bisa bergairah. Sehingga cakra seks ini rusak, maka lawan jenis atau suami dalam hal ini tentu atau pasti akan kehilangan gairah kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang wanita punya cakra seks yang baik, maka dia akan tampak lebih seksi, menggoda, dan selalu menggairahkan untuk suami. Faktor spiritual dan faktor fisik saling berhubungan menurut saya. Hanya saja memang faktor spiritual lebih berpengaruh. Karena faktanya nih, banyak suami yang selingkuh, tapi selingkuhannya secara fisik tidak lebih baik dari istrinya. Namun memang secara energi seksualitas lebih kuat dari istrinya. Jadi menurut saya, sebagai cara pertama untuk menguasai birahi suami, agar dia bisa lebih cinta kepada Bunda dan kemudian membenci pelakornya, yaitu bersihkan cakra seks Bunda, sehingga energi aura daya tarik seksual terpancar lebih kuat dan Bunda lebih menggairahkan suami. Nah, untuk membersihkan cakra seks sehingga energi aura daya tarik seksual terpancar, Bunda bisa saya bantu dengan buka aura jika Bunda ingin lebih cepat dan mudah. Nah, sambil nanti saya bantu dengan buka aura, Bunda juga harus imbangi juga dengan melakukan perawatan tubuh, kemudian merubah penampilan menjadi lebih bersih, cantik, dan wangi, terutama saat berada depan suami. Dan yang paling penting,
juga untuk lebih percaya diri serta berani berkomunikasi mengenai sensasi-sensasi baru mengenai hubungan ranjang dengan suami sehingga hubungan tidak monoton nantinya. Nah, perbaikan faktor fisik dan spiritual ini harus dilakukan secara bersama-sama ya, seiring berjalan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa faktor fisik dan spiritual ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Meskipun terkadang dalam beberapa kasus faktor spiritual memang lebih penting ya, tapi tetap dua perbaikan ini harus dilakukan bersama jika Bunda ingin menguasai birahi suami. Setelah Bunda berhasil menguasai birahi suami, maka secara otomatis suami lebih betah dekat Bunda, sehingga nantinya si pelakor itu cemburu. Nah, kalau si pelakor ini sudah cemburu, seperti wanita pada umumnya loh, mereka tentu akan merasa tersaingi, marah, dan kecewa kepada suami. Umumnya nih, kalau suami sudah dimarahin sama pelakornya, maka suami jadi nggak nyaman. Karena secara naluriah, ego pria atau suami itu ingin bebas dan tidak ingin diatur-atur oleh siapapun. Apalagi oleh pelakor yang notabene adalah orang yang hanya dijadikan pelampiasan cinta suami saja. Pasti ego suami akan panas, sehingga dia semakin marah kepada selingkuhannya. Nah, karena ego suami sudah panas, karena kelakuan selingkuhannya yang kecewa dengan suami, maka selanjutnya Bunda bisa lakukan cara yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan ego suami yang sudah panas tersebut. Cara memanfaatkannya bagaimana nih? Nah, karena ego suami ini sudah panas, maka Bunda harus bisa menjadi pendingin yang bisa menyejukkan hati suami. Ibaratnya nih, suami berada di gurun yang panas dan sangat haus dengan kesegaran. Maka Bunda harus bisa menjadi oase yang memberikan kesegaran buat suami. Kehadiran Bunda di samping suami harus mampu membuat suami selalu nyaman, aman, tentram, dan tenang. Untuk itu, secara spiritual, jiwa Bunda harus baik dan positif, sehingga Bunda memancarkan aura yang positif. Nah, aura positif inilah yang akan berperan secara spiritual membuat suami lebih tenang, nyaman, aman, tenang, dan tentram. Pertanyaannya nih, bagaimana cara agar jiwa selalu positif? Cara yang paling sederhana adalah dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi keburukan. Hal baik ini adalah sesuatu yang membahagiakan diri Bunda, memberi manfaat orang di sekitar Bunda, tidak merugikan orang lain, serta tidak melanggar norma sosial, agama, ataupun hukum yang berlaku. Kemudian bersering untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ibadah, berdoa, atau aktivitas lainnya. Positive thinking juga penting ya Bunda, agar jiwa tidak mudah tercemar energi negatif. Nah, setelah Bunda bisa menata jiwa menjadi lebih positif, selanjutnya Bunda bisa belajar untuk lebih banyak mendengar. Dengarkan saja jika suami sedang bercerita atau berkeluh kesah kepada Bunda. Berbicaralah seperlunya. Dan ketika berbicara, maka tunjukkan kalau Bunda selalu mendukung suami dan siap untuk selalu berada di samping suami. Jadi itu tadi ya, 2 cara agar suami bisa benci dengan selingkuhannya. Dan sepengalaman saya nih, 2 cara ini sudah cukup efektif jika dilakukan dengan serius dan konsisten. Untuk itu, kunci penting jika Bunda ingin mengembalikan cinta suami dan bahkan sampai suami benci dengan selingkuhannya adalah niat. Jika Bunda punya niat yang kuat dan mau melakukan 2 cara ini secara serius dan konsisten, maka hasil positifnya akan lebih cepat terjadi. Baik, itu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.